Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget bersama saya Loki dan partner saya Nathan Saurus. Aduh Loki, kenapa harus pakai kayak gitu sih? Capek gue. kebiasaan Ya. intro Kan nama Twitter. Nah, ini ada salah satu penggiat Twitter juga ya, Loki. Sama kayak kita. Sama ya. Nah, di sini ada Reza. Oke, halo Reza, gimana kabarnya? Baik, halo Nathan, halo Loki, apa kabar teman-teman? Wes, mantap. Tapi Reza kayaknya lu kalau di sosmed namanya bukan Reza ya? Lu di sosmed lu apa namanya? Instagram gue yang buat tulisan itu namanya Telusur Sejati. Telusur Sejati. Tapi gue punya 2 sosmed, Telusur Sejati sama Reza Rusandi. Oh, Reza Rusandi. Oke. Nah ini gue nanya dulu deh. Ini kan mungkin orang-orang mungkin ada yang mungkin kenal lu memang dari buku, tapi ada mungkin lihat-lihat karena kan dari Instagram mungkin karena orang-orang repost dan lain-lain gitu ya. Lu kenapa ngambil nama Telusur Sejati sih, by the way? Wah, ini ceritanya agak panjang nih, bro. Agak kosong sebenarnya nih. Jadi tahun berapa ya? Sekitar tahun 2014-2015 tuh gue nggak sengaja ketemu video interview tentang intention atau niat gitu. Terus pembicaranya itu ngomong namanya Gary Zukav. Pembicaranya itu ngomong tentang bahwa apa yang lu niatkan itu akan menjadi kausa dari efek yang akan datang gitu. Terus berarti gue bilang segala sesuatu tuh harus dilihat dari niatnya nih. Harus ditelusurin niatnya. Tapi kan jelek ya, telusur niat gitu, jelek banget. Telusur niat. Terus akhirnya niat gue cari, oke, niat itu kesejatian dari segala sesuatu. Ya udah, akhirnya gue buat Telusur Sejati gitu, bro. Jadi awalnya karena dari ada apa tadi quotes bilangnya ya? Atau apa tadi bilangnya? Iya, quotes bahwa intensi atau niat lu itu adalah kausa atas efek yang akan datang. Atas gitu. efek yang akan datang. Itu nyari nama itu Telusur Jati sambil naik gunung gitu gak? Enggak, bro. Cari ilhami alam. sambil guling-guling di kasur apa ya? Sambil boleh. Makanya. Tapi Reza, ini mungkin buat teman-teman yang mungkin nggak baca buku. Nah, kita pengen tahu dong, lu sebenarnya pengen dibilangnya sebagai apa sih, penulis kah atau misalnya pembuat apa sih? Lu pengen disebut orang tuh sebagai apa sih pekerjaan lu gitu? Ini menarik nih pertanyaannya. Gue sendiri sebenarnya sampai sekarang nggak benar-benar menganggap diri gue penulis ya. Karena menurut gue ketika lu menganggap diri lu penulis, lu harus punya tuh ilmu-ilmu atau pakem-pakem yang benar-benar berlaku dalam dunia kepenulisan gitu. Nah, jadi gue lebih kepada menganggap diri gue storyteller aja gitu. Jadi gue I tell story through words lewat tulisan atau mungkin lewat kerjaan-kerjaan lain gitu sih. Sebagai oke, paham. Storyteller aja. Maksudnya jadi sebagai seorang storyteller gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman gue juga baru tahu nih, gue belum tahu gitu kan, belum nelusur lebih lama gitu, lebih jauh gitu. Maksudnya kayak diisi buku-buku ya karya gitu sih seperti apa sih, apa cerpen? Maksudnya buku tuh bentuknya banyak dong. Ya. Ada cerita, apa isi cerpen, apa isi puisi-puisi gitu. Gimana tuh karya? Tulisan-tulisan pendek. Mungkin kalau orang-orang publisher mereka nyebutnya prosa sih. Buku-buku berisi kumpulan prosa ya. Oh. Iya. Gue sumpah, gue tuh suka banget baca-baca kayak gitu kan. Terus gue sendiri tuh kadang suka nulis gitu kan, pendek-pendek terus lemparnya ke Twitter. Cuman gue dari dulu belum nemuin kata bahasanya tuh sebenarnya apa sih, prosa ya bilangnya ya. Tulisan prosa gitu ya. Prosa. Iya. Gue dari dulu nulis bilangnya ini apa? Tulis tulis sajak gitu kan, karena teman-teman gue juga bilang kayak gitu semua, terus pada tulis sajak, padahal bilangnya prosa ya sebenarnya, betternya. Gue dulu nyebutnya kan puisi ya, terus pas gue pikir-pikir gini, wah kalau misalnya gue nyebut ini puisi, ini nggak menuhin pakem-pakem puisi nih, 1, 2, gue nggak ngerti pakem-pakem puisi selain daripada yang gue pelajarin waktu SD SMP, ya kan, terus 3, wah gue bisa diserang nih sama orang-orang yang benar-benar kuliahnya sastra bahasa gitu. Jadi ya paling aman nyebutnya karya tulis atau prosa aja ya kan. Prosa ya. Yes. Karangan bebas. Iya. Apalagi kalau kita publish di Twitter juga, wah itu kan netizennya rame tuh, ya kan. Asli. Iya. Ini syair nih, ini tajam di pantun apalagi nih. Tulisnya ini thread puisi, terus di bawahnya isinya bukan puisi. Waduh bos. Nah, berantem silakan ya. Silakan. Nanti aku balik lagi ya guys, mau nyuci piring dulu gitu. Iya. Ini thread.
anak Twitter tuh kritis-kritis banget sih. Di satu sisi mereka pinter-pinter banget, kritis-kritis banget. Tapi di sisi lain, wah gila coy ini bahaya. Iya, tapi kritisnya doang kadang ya nggak, kurang isinya, kritisnya aja kadang gitu. Kayaknya Loki udah paham banget nih. Karena gue apa ya, kalau Twitter gue kan gue private ya, makanya ya gue nggak akan dapat kayak gitu sih sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau buat Reza, lu juga merasa kayak akhirnya tulisan-tulisan lu mulai akhirnya dibaca orang, terus akhirnya di-share itu semenjak kapan sih? Atau karena lu mulai nulis buku kah? Atau karena dari Instagram atau dari Twitter lu gitu? Pertama kali gue nulis itu sebenarnya udah lama ya, Bre, dari kayak tahun 2009. Terus tapi itu di WordPress. Gue nggak tahu nih usia lu udah cukup gue tahu. Masih tahu bos, masih tahu. Nggak muda-muda amat gitu. Oke. Nggak muda-muda amat. Oke, terus di WordPress tuh terus gue shifting, gue coba-coba nulis dalam bahasa Inggris tuh. Terus mulai dapat likes, tapi karena gue mikir kenapa gue nyoba nulis bahasa Inggris, satu gue mau ngelatih bahasa Inggris gue, dua kemungkinan pembacanya jadi lebih luas dong. Iya kan? Cangkupannya ya. Iya, cangkupannya jadi lebih luas. Terus udah mulai dapat tuh dikit-dikit respon, komen, 1-2, like, 1-2 gitu. Nah, terus temen gue bilang, udah lo nulis Tumblr aja, Tumblr lebih asik, lebih rame. Udah gue nulis Tumblr. Pas gue nulis di Tumblr, lumayan tuh tiba-tiba apa sih istilahnya repost sampai gue dapat 2.000-an follower dah di Tumblr. Sampai pada satu titik gue ngerasa kayak tulisan gue bisa dinikmatin teman-teman di luar. Terus gue nggak bisa menyajikan sesuatu dong buat teman-teman yang ada dalam negeri. Nah, akhirnya gue buat Instagram, nulisnya dalam bahasa Indonesia gitu sih. Nah, tapi gue ngerasa mulai dapat acknowledgement atau dapat apresiasi itu pas di Tumblr gitu. Pas Tumblr ya. Oh. Jadi kayak ibaratnya di Tumblr yang bisa sampai dapat 2.000 followers itu titik awal-awal ya. Gue mulai sadar kayak, oke nih, di repost sama akun-akun psikolog yang gede-gede di Tumblr. Apa? Ya, psikolog? Iya, akun-akun psikolog di Tumblr gitu loh. Apa ya namanya, gue udah lupa sih, udah lama banget, itu tahun 2015 gitulah. Sama akun-akun quotes yang lumayan gede di repost sama mereka. Terus gue jadi berpikiran, kalau misalnya tulisan gue ini bermanfaat buat orang luar sana, masa gue nggak bisa ngasih manfaat buat teman-teman yang ada dalam negeri? Ya udah, gue bikin Instagram. Gitu. Akhirnya lempar ke Instagram. Iya, Instagram terus jadi. Instagram sendiri, lu megang sendiri atau ada tim gitu nggak sih? Lu gimana sih sebagai penulis tuh, memang ada timnya juga kah? Nanti masuk ada masukan atau lu semuanya megang sendiri sih? Semuanya megang sendiri bro, karena gue agak-agak gue nggak tahu nih, gue control freak apa trust issue ya, jadi gue semuanya megang sendiri. Tapi iya sih. Nah, menariknya nih, berarti semua tulisan lu itu apakah pengalaman lu, ada orang rasakan, ada orang cerita ke lu, atau gimana sih, Reza? Semuanya 70% lah, 70-80% itu tulisan tentang apa yang gue apa yang gue persepsikan. Terus sisanya orang-orang cerita, orang-orang curhat, atau gue dengar berita, atau gue dengar lagu gitu. Berarti kalau dari buku-buku yang udah diterbitin ini berarti hampir 70% isinya dari karya sendiri ya? Banyakan. Ya kalau buku-buku itu gue bisa bilang 85% dari gue sendiri. 85% ya? Iya, kalau buku-buku. Tapi kalau mau cerita juga nih, gue tuh suka nulis-nulis juga kan. Gue tuh suka bikin-bikin cerita. Nah, tapi gue itu kadang, jadi karena baca buku orang, pernah juga kan, misalnya berapa kali kan gue suka ada beberapa buku gitu kan. Kayak tadi si Loki udah sempat bilang ada Brian Krishna, terus ada salah satu buku dari Bernard Batubara juga ada. Terus ada dari, gue lupa sih, ada dua lagi itu cewek. Nah, gue tuh habis baca buku mereka. Marcella FP. Bukan PP bos. Lo kata pergi pulang. Kagak, gue belum sama sekali. Gue kalau Marcella FP masih nggak pasti gue. Gue udah baca buku-bukunya. Gue masih kurang pasti gue. Nah terus gue pas abis baca, dari situ gue baru kayak ngerasa persif. Jadi kayak apa yang pengen mereka tuliskan, apa yang mereka ngerasain, pengalaman mereka, dari situ gue baca, oh iya benar juga. Nah dari situ terus gue transformasi lagi dengan kira-kira kalau gue ada di posisi mereka tuh gue bakal kayak gimana sih. Nah itu akhirnya jadi tulisan gue. Nah kalau lu sendiri tuh Reza, ada kiblat tertentu nggak sih, kayak misalnya lu bahasa gaya tulisan lu tuh karena
ada selesai ngebaca buku siapa, atau mungkin dari dulu pernah kayak sering baca dari buku luar karena kan lu lagi sempat belajar pengen latih bahasa Inggris ya kan. Ada kayak influence gitu nggak sih? Jadi tuh kalau secara gaya tulis ya, secara gaya tulis gue harus bilang gue ke-influence banget sama J.K. Rowling. Tapi nggak langsung J.K. Rowling-nya, buku Harry Potter terjemahan. Jadi waktu SMP nggak sengaja gue minjem buku temen gue kelas 1 SMP tuh, buku Harry Potter pertama. Ini buku tebel banget tapi kenapa gue nggak bisa berhenti baca. Dari situ gue suka, tuh gue suka gaya-gaya tulisannya kayak gitu, bahasa-bahasa novel terjemahan kali ya. Itu kalau secara gaya sih. Terus kalau secara konten, esensi itu tuh kiblat gue ini sih lebih kepada bukan penulis bahkan, tapi para pemikir-pemikir dan ahli-ahli spiritual di luar sana, di luar negeri, dari Turki, dari US, dari mana-mana, dari Jerman gitu-gitu sih. Malah dari ini apa filsafat kan kali. Iya, gue suka yang gitu-gitu bro soalnya. Yang terkenal juga kan ada tuh yang filosofi teras, tau kan? Ya gue pernah dengar tuh tapi belum pernah baca kayak gitu. Buku-buku kayak cuma yang kalau misalnya kita baca tuh ngerti-ngerti aja karena bahasanya penyampaiannya ringan di dalam penulisannya. Gitu. Kalau dilihat-lihat juga nih di belakang lu ini kan kayaknya banyak buku nih. Itu buku-buku referensi lu atau apa sih? Iya sih, salah satunya referensi gue nih bro. Ini ada lagi di sini. Satu dong, coba ambil, lihat aja ya. Yang mana ya? Kira-kira yang mana? Ini kali ya. Ini deh. Ini aja nih. Ini lagi gue baca nih tapi belum kelar. Anatomy of Spirit. Anatomy of Spirit. Caroline Myss. Oh iya. Emang dia mengenai apaan tuh? Dia berbicara tentang struktur sistem energi. Jadi kan kita punya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem pertahanan tubuh dan segala macam. Nah, dia berbicara tentang sistem yang nggak terlihat, yaitu sistem energi. Organ-organnya cakra 1 sampai cakra 7. Setiap cakra itu tuh punya kode atau punya tanggung jawab sendiri. Dia mau mengalirkan energi ke area mana dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya ada aliran energi kita yang nggak benar, lambat laun akan menyebabkan pada penyakit fisik gitu sih. Dia sebenarnya ini just in case lu tertarik ya, Caroline Myss ini tuh adalah medical intuitive. Jadi dia itu tuh tanpa sengaja menemukan diri dia ketika dia dekat orang lain atau melihat orang lain, atau dia tahu nama dan usia orang lain, tiba-tiba tuh dia tahu orang ini tuh punya penyakit apa dan kenapa. Gitu. Terus seiring waktu dia mulai ngelihat pola. Setiap orang yang datang ke dia, kebaca dia kelenjar pankreas, dia ngelihat polanya adalah pola orang-orang yang memiliki gangguan pankreas ini berkaitan dengan tanggung jawab orang ini dalam hidup tuh morat-marit atau enggak berkaitan sama dia belum memaafkan seseorang yang ada di masa lalu gitu-gitu sih. Akhirnya dia nulis buku ini, Anatomy of Spirit. Itu bisa juga jadi inspirasi lu nulis? Iya sih, gue lagi ngarahnya ke sini sekarang, brother. Malah itu kalau kita yang dalemin mungkin itu kalau gue inspirasi buat film malah kalau gue karena iya nih Loki ini banget ya, filmmaker banget ya bos. Nih Loki yoi bro. Kalau gue maksudnya gue itu selalu terlibat kalau filmmaking tuh di bagian scriptwriting juga, berarti kan gue salah satu yang suka nulis juga kan. Itu tapi tadi bahaya juga tuh spirit gitu kan ada. Lu kenapa nih lu nggak maafin mantan lu nih Nathan, lu cakra lu bikin jadi energi lu jelek. Ntar sakit itu mencret loh gitu. Tapi kayaknya udah pernah Doctor Strange kan mengarah-arah ke sana juga kan? Iya. Nah ini sama nih di perut gua QB lagi ngamuk kali ini, makanya lagi nggak enak badan gitu kan. Tapi guys, ya udah kita tahan dulu. Nanti kan tadi Reza udah sempat singgung kalau misalnya memang gaya-gaya penulisannya lagi pengen ngarah ke sana. Nah ini abis ini kita akan langsung tanya-tanya mengenai buku-bukunya Reza. Buat Smart Friends yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.